Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gita Cahyani, NPM 20220014. Di sini saya akan menjelaskan perubahan kurikulum di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Berbeda dengan itu, Kemendikbud memaparkan tentang sejarah perkembangan kurikulum, yaitu perkembangan kurikulum terdiri dari pertama kurikulum 1947, kedua kurikulum 1954, ketiga kurikulum 1968, keempat kurikulum 1973. Kelima, kurikulum 1975, keenam, kurikulum 1984, ketujuh, kurikulum 1994, kedelapan, kurikulum 1997, 9, kurikulum 2004, 10, kurikulum 2006, ke-11, kurikulum 2013. Perubahan orientasi desain model dan lain sebagainya dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta mensejajarkan dengan pendidikan yang ada di dunia. Masa Orde Lama 1945 sampai 1965. Kurikulum 1947, Redjana Pelajaran 1947. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Leerplan, artinya rencana pelajaran, dan istilah curriculum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah salah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berakibat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif, seolah-olah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan sastra sosial bawah dan priai. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Aspek selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum Redjana Pelajaran 1947, struktur program dalam Redjana Pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Redjana Pelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separate. Berikut ciri-ciri kurikulum 1947. A. Sifat kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah 1946 sampai 1947. B. Penganar di sekolah menggunakan dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda. Kurikulum 1952
Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950. Bagaimana cara hidup yang baik dengan penting untuk dihubungkan dengan karakter yang menjadi pintu tujuan sebuah perbaikan kurikulum dan kehidupan nyata di masyarakat menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini. Dalam konteks Rencana Pelajaran Terurai, mata pelajaran diklarifikasikan dengan 5 kelompok bidang studi yaitu 1. Moral, 2. Kecerdasan, 3. Emosionalistik, 4. Keterampilan, dan 5. Jasmani. Kurikulum 1964 Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecah masalah terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersifat aktif, kreatif, dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang ada pada masyarakat. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Kurikulum 1968. Sifat politis melekat pada masa awal munculnya kurikulum 1968 mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat, sehat, dan jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968. Perubahan dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila terjadi pada kurikulum 1968. Prinsip implementasi kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 memiliki berbagai prinsip pelaksanaan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan harus berorientasi pada tujuan. 2. Menggunakan pendekatan integratif dalam arti bahwa agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang integratif. 3. Dalam daya dan waktu menekankan keefisien dan keaktifannya. 4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI. Perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini. 5. Stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku, maka teori pembelajaran yang digunakan adalah teori belajar behavioristik.
faktor perubahan dari karakteristik setiap kurikulum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yaitu meliputi perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.